Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Febriarani Sutrimo dan rekan saya Elva Sukma Cahya Resita. Dalam kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan materi yang berjudul Hubungan Hadis dengan Al-Quran. Topik pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah kedudukan hadis dalam Islam, fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan perbedaan antara hadis qudsi, hadis nabawi, dan Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian hadis. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru. Sedangkan hadis menurut istilah adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan pengakuan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Selanjutnya adalah kedudukan hadis dalam Islam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini dapat dilihat dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan perwujudan dari Al-Quran yang ditafsirkan untuk manusia serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya, apa yang diperintahkan Rasul maka laksanakanlah, dan apa yang dilarang Rasul maka hentikanlah. Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menaati Rasul sebagaimana menaati perintah Allah. Selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup serta sumber hukum dalam ajaran Islam, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, sedangkan hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan bayan keumuman isi Al-Quran tersebut. Selanjutnya adalah fungsi hadis secara garis besar. Yang pertama adalah bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga bayan at-takkid atau bayan isbat. Maksudnya ialah menetapkan dan memperkuat penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Sebagai contoh yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar, yang artinya apabila kalian melihat ruqyah atau bulan maka berpuasalah, juga apabila melihat ruqyah itu maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mentakrir ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan hendaklah ia berpuasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Menurut sebagian ulama bahwa bayan at-takrir atau bayan at-takkid ini disebut juga dengan bayan al-muwafiq linas al-kitab al-karim. Hal ini karena munculnya hadis-hadis itu sesuai dan untuk memperkokoh nas dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau ringkas atau singkat. Penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis terhadap ayat-ayat yang masih umum. Selanjutnya adalah bayan at-tashri'. Fungsinya adalah untuk mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis Rasulullah SAW berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Beliau berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat atau yang tidak diketahuinya, dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan persoalannya. Dan yang terakhir adalah bayan an-nasakh. Kata an-nasakh secara bahasa ada
bermacam-macam arti. Bisa berarti itbal atau membatalkan, al-izalah atau menghilangkan, at-tahwi memindahkan, dan at-takhir mengubah. Bayan ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengakui, menerima, dan menolak hadis ini. Di antara para ulama yang membolehkan adanya nasakh hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, yang membolehkan menasakh Al-Quran dengan segala hadis, meskipun dengan hadis ahad, dikemukakan oleh para ulama mutaqaddimin dan Ibnu Hazm dan sebagian pengikut Zahiriyah. Yang kedua, yang membolehkan menasakh dengan syarat bahwa hadis tersebut harus mutawatir. Ini dipegang oleh Mu'tazilah. Yang ketiga, yang membolehkan menasakh dengan hadis masyhur tanpa harus dengan hadis mutawatir. Ini dipegang oleh ulama Hanafiyah. Kemudian perbedaan hadis qudsi, hadis nabawi, dan Al-Quran. Pertama, definisi. Hadis qudsi adalah hadis yang dilihat dari sudut kebahasaannya berasal dari kata Qudusah, yaksudu, Qudsan, yang artinya suci atau bersih. Maka kata hadis qudsi artinya ialah hadis yang suci. Hadis qudsi atau ilahi adalah setiap hadis yang disabdakan Nabi SAW dengan mengatakan Allah berfirman dan mengandung penyanderaan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nabawi, hadis atau baru dalam bahasa lawan yaitu qadim, lama. Hadis nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, kauli, perbuatan, fi'li maupun ketetapan takrir kepada beliau. Ketiga, Al-Quran. Secara terminologis, menurut Imam Syaukani, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, Muhammad bin Abdullah, dalam bahasa Arab dan maknanya yang murni, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Kemudian perbedaan ketiga nas. Pertama, perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi disandarkan kepada Rasulullah SAW, diceritakan oleh beliau, sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Allah, kemudian Rasulullah menceritakan dan meriwayatkannya dari Allah. Oleh karena itu, diikat dengan sebutan qudsi. Ada yang berpendapat bahwa dinamakan hadis qudsi karena penisbatannya kepada Allah yang Maha Suci. Sementara hadis nabawi disebut demikian karena dinisbatkan kepada Nabi SAW. Hadis qudsi jumlahnya sedikit. Buku yang terkenal mengenai hadis ini adalah Al-Ittihafat As-Sunniyah bil Ahadis Al-Qudsiyah karya Abdul Rauf Al-Munawi berisi 271 hadis. Kemudian perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Pertama, Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah, sedangkan hadis qudsi bukan. Kedua, Al-Quran itu makna dan lafalnya dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan lafalnya dari Rasulullah SAW menurut pendapat yang sahih. Yang ketiga, lafaz Al-Quran merupakan bacaan wajib dalam sholat sehingga tidak sah sholatnya seorang muslim jika tidak membacanya. Sedangkan hal tersebut tidak berlaku untuk hadis qudsi. Yang keempat, Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, sedangkan hadis qudsi melalui ilham maupun mimpi. Yang kelima, tata cara memegang Al-Quran diatur dalam beberapa aturan dan sebuah keharusan untuk memegangnya, sedangkan hal ini tidak berlaku pada hadis qudsi. Keenam, menolak keabsahan Al-Quran merupakan perbuatan kufur, sedangkan berbeda dengan penolakan hadis qudsi. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan hadis nabawi dengan Al-Quran. Pertama yaitu Al-Quran itu makna dan lafalnya dari Allah, sedangkan hadis nabawi makna dan redaksinya dari Nabi Rasulullah SAW menurut pendapat yang sahih. Yang kedua, berasal dari ijtihad Nabi dengan perpaduan wahyu, sedangkan Al-Quran diwahyukan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Ketiga, hadis nabawi diriwayatkan secara ahad, sedangkan Al-Quran periwayatannya mutawatir. Keempat, membaca hadis nabawi bukan ibadah, sedangkan Al-Quran termasuk ibadah yang besar pahalanya. Keenam,
Menyentuh hadis nabawi tidak perlu mensucikan diri, sedangkan Al-Quran harus mensucikan diri atau dengan keadaan yang suci. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.